Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari pagi hari ini, di hari yang baru, seluruh keberadaan kita oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah kita dan lewat perjamuan kudus. Kita akan alami kuasa Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau sanjung Tuhan. Kita mau katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Dialah Imam besar yang agung. Ajaib Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sanjung. Yang
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan ku sanjung. Haleluya. Dengan hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Sembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita pagi hari ini. Agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan. Kita sanjung Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau yang kami sanjung lebih dari yang lain Tuhan. Ku datang menyembahmu. Haleluya. Sekali lagi kami hanya mau sanjung Kau Tuhan. Selamanya Kau yang kami sanjung. Selamanya Kaulah pusat penyembahan kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu. Oh ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini. Sebab Kau Imam besar agung. Haleluya. Imam besar agung. Ku sanjung. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Dan ku datang menyembahmu. Kau ku sembah. Haleluya. Glory. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Haleluya, haleluya Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kau ku sembah. Haleluya. Ajaib Tuhan Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah oh Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Sembah agungkan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang lain selain Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Glory, 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 glory. Kaulah yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, pujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang agung, Allah yang mulia. Glory, 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 ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Kami kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kuasai hati pikiran kami. Apapun yang kami lakukan, kerjakan semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuasa kegelapan Tuhan sudah halau, Tuhan sudah hancurkan. Baik di dalam hati pikiran maupun di dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Belum semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak kuat berdiri, monggo silakan duduk. Haleluya. Pagi hari ini merupakan anugerah Tuhan. Amin. Kita ingat bahwa Dia menjadi penebus dalam hidup kita. Dia penebus kita, Dia penyembuh kita, Dia penyelamat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajaib. Haleluya. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, yang yakin katakan sekali lagi yang benar. Ku yakin. Amin. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan rasa sakitku. Ku yakin, yang yakin katakan, ku yakin. Amin Yesus. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup. Amin. Haleluya. Ajaib Yesus. Haleluya. Dia adalah penolong kita Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Yakin, dengan penuh keyakinan katakan, ku yakin. Ajaib Tuhan. Dia angkat deritaku, sembuhkan rasa sakitku. Ku yakin, yang yakin katakan dengan iman. Ku yakin. Ajaib Yesus. Ku angkat panji, oh Dia telah ajaib, Dia benar. Haleluya Yesus. Dia glory bagi Tuhan. Ajaib Yesus. Dia adalah penebus kita. Amin Yesus. Dia penebus. Ajaib, ajaib Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Glory. Dia penebusku. Dia lagi katakan, Dia penebusku. Dia hidup. Amin, amin. Ajaib, ajaib. Dia hidup. Lagi katakan, Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah. Haleluya. Lagi berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Ajaib. Haleluya. Karena ada penebus
yang selalu siap menolong kita. Oleh sebab itu hari demi hari kita selalu dan akan terus mendapatkan, menerima dan mengalami berkat Tuhan. Amin. Hari-hariku lalui penuh masalah, namun ingat adalah penolongku. Yesus penolong kita. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Hari-hari ke hari tidak pernah terbatalkan berkat Tuhan turun atas hidup kita. Ajaib Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, katakan kepada Tuhan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidup. Haleluya. Dari hari tidak akan pernah tertunda. Dialah setia bagi kita. Kesetiaan Kau limpah. Amin. Katakan kepada Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu ajaib. Haleluya Yesus. Dari hari tanganmu yang berkuasa. Amin. Besar kejayaan. Haleluya. Selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Ajaib. Haleluya. Haleluya. Ajaib Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari katakan lagi kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Ajaib dari hari ke hari. Katakan lagu dengan iman. Ajaib Yesus. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Yes, katakan ruangga tak berkesudah. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah. Ajaib. Haleluya. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang, selalu merata. Katakan Bapak Ibu Saudara, tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Haleluya. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Katakan dengan penuh keyakinan. Ajaib Yesus. Dari hari, amin. Tangan-Mu yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Yesus. Haleluya. Ajaib Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Dari hari-hariku, tangan-Mu, katakan tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Ajaib. Lagi katakan ajaib. Amin. Berkesudah kasih setiamu Tuhan. Glory haleluya. Kau baik Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Yang perkasa, besar kejayaan-Mu,
pujian syukur, hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Sungguh tidak berkesudahan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkata ajaib Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita merenungkan kembali kasih setia Tuhan bagi kita. Yesus sudah rela berkorban di atas kayu salib. Lewat pengorbanan Yesus kita tidak mau sia-siakan kesempatan yang ada. Hari-hari terakhir di akhir zaman ini, mari Bapak Ibu Saudara selalu diingatkan terus dan terus mau dekat kepada Tuhan. Bawalah hidup kita kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan sepenuh hati. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajaib Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik. Sungguh tidak ada kasih yang terindah yang kami alami dan kami rasakan selain kasih daripadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ajaib Tuhan Yesus. Ajaib, 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 ajaib. Ajaib Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Mari kita mau katakan bersama-sama kepada Tuhan. Kasih yang terindah, haleluya Yesus. Hati yang mulia, amin, Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, amin, amin Yesusku. Inilah pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari haleluya Yesus, amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh iman katakan kasih yang terindah. Haleluya Yesus. Hati yang mulia hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dalam-Mu Yesusku, amin, amin. Pujian dari hatiku, ajaib Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tidak akan pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup kami adalah pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai.
dari hatiku Tuhan. Hatiku. Amin, amin Tuhan. Selalu di setiap waktu Yesus, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam hidupku, pengorbananmu. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Yesus. Engkaulah harta yang tidak ternilai dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah, haleluya, ajaib Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory. Ajaib, ajaib Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kau bahagia, kau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, 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 Jesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kau ajaib, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Harta Tuhan, ajaib Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Yesus, Kau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau yang kami kagumi Tuhan. Engkau yang terus akan kami sanjung dalam hidup kami Tuhan. Dan sungguh inilah pernyataan kami, pengorbanan-Mu sungguh menjadi karya yang terindah, karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Alami Tuhan pagi hari ini. Alami Tuhan pagi hari ini. Alami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan bekerja dalam hidup kita pagi hari ini. Inilah kami Tuhan. Inilah hati pikiran kami Tuhan. Dipenuhi dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena pengorbananmu kami ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Hartono yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Haleluya. Penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau Bapa. Biarlah apa yang kami naikkan, pujian kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyukakan akan hati Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kuduskan setiap hati kami. Urapi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami pada pagi ini. Amin. Pakai hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau Bapa. Sehingga apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu pada pagi ini bukan oleh karena kebisaannya, tetapi karena Engkau sendiri yang berbicara untuk kami. Sehingga firman-Mu pagi ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami kepada Engkau Yesus, menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, silakan duduk. Boleh minta tepuk tangannya yang lebih gemuruh lagi untuk Allah kita yang sudah melawat kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, Allah melawat kita, amin. Haleluya, pagi hari ini adalah berkat Tuhan yang tidak bisa kita ukur. Baik tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya. Boleh bangun jenggelek dan bisa bergerak, bernafas dengan sempurna. Itu bukti kasih Tuhan yang dahsyat. Pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karya penebusannya tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan menghargai setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dengan menjaga baik-baik bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat satu ayat yang tidak asing lagi buat kita. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, kompak dan jelas. Matius 26 ayatnya yang ke-41 pada hitungan ketiga. 2, 3.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat ini merupakan nasihat atau peringatan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Kita tahu, kita mengerti ketakutan yang luar biasa dialami oleh Yesus pada waktu itu. Sehingga titik-titik keringat yang keluar dari lubang nadi, lubang kulit ini, pori-pori ini, itu seperti darah. Di mana Tuhan Yesus waktu itu berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Karena penderitaannya itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya sempat dengar kesaksian dari seorang ibu yang pernah mengalami hal itu. Kekhawatiran, tingkat stres yang begitu luar biasa. Pori-porinya itu seperti mengeluarkan titik-titik darah. Jadi hal itu dialami benar-benar. Tetapi toh Yesus masih mengingat akan keberadaan murid-muridnya dengan pesan terakhirnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebelum Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dan disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Tuhan punya tujuan, memberikan satu pengertian bahwa pencobaan itu memang harus dihadapi, katakan amin. Siap atau tidak harus dihadapi. Karena justru melalui pencobaan kerohanian kita akan mengalami titik level yang paling tinggi. Makanya ada yang berkata masalah pencobaan itu tidak akan ada habis-habisnya. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jagalah. Dengan jelas di sana dikatakan bahwa nasihat atau peringatan Yesus pada murid-muridnya ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai pengikut Yesus yang hidup di akhir zaman. Apa saja yang akan terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara? Kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-1 mulai. Saya akan bacakan pelan-pelan dan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Ini yang akan terjadi, bahkan sedang terjadi, bahkan mungkin kita mengalaminya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Saya ulangi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka
terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yesus dan Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ini yang akan terjadi, bahkan kita melihat, bahkan kita pun mengalaminya. Oleh sebab itu, kembali kita diperingatkan oleh pesan terakhir, wasiat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan di sini, kata pencobaan dalam bahasa Yunani adalah peirasmos, yang mempunyai arti, memiliki dua arti, antara lain pencobaan yang wujudnya berupa penderitaan yang datang dari luar kita, yaitu datang daripada kuasa kegelapan. Lalu yang kedua adalah tawaran iblis yang menggoda, menimbulkan dorongan dalam hati kita untuk mengikuti tawaran iblis yang jahat, karena bertentangan dengan firman Allah dan sangat menggiurkan dan sangat membuat daging ini enak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang disampaikan dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga tadi jelas. Kita bisa berpikir sejenak dengan apa yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman Musa pun ada orang-orang seperti itu. Dan itu sudah pasti harus dihadapi oleh setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Dikatakan juga Yesus berkata mengenai kondisi kita sebagai manusia bahwa roh penurut tetapi daging lemah. Artinya kunci kekuatan kita terletak di dalam roh kita, tubuh batiniah kita. Sekali lagi, kekuatan kita orang percaya terletak dalam batin, roh kita, tubuh batiniah kita. Lalu apa yang harus kita buat? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat tabel, sudah disiapkan tabelnya di situ, saya berharap bisa dibaca ya Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia jasmani untuk hidup secara jasmani sehat dibutuhkan yang namanya 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat dan 5 sempurna. 5 sempurna yang terakhir susu. Tidak hanya bayi yang minum susu, orang tua juga sekarang punya jenis susu. Tidak apa-apa diminum supaya tulangnya kuat dan tidak mudah keropos. Giat selalu dalam pelayanan Tuhan, apapun itu yang Tuhan percayakan, kerjakan. Itu untuk menunjang manusia jasmani. Lalu manusia rohani, di situ dikatakan bahwa untuk bisa hidup kekal itu ada firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Firman Allah yang memberikan pengharapan kepada kita.
Firman Allah yang memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Tetapi perhatikan, tidak hanya itu saja. Tetapi kadang-kadang firman Allah menegur kita. Katakan amin. Memperingatkan kita, amin. Tidak bisa dipilih firman Tuhan yang menjanjikan berkat-berkat Tuhan saja. Tetapi kita harus perhatikan dengan seksama firman Tuhan yang secara utuh. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kita mau katakan amin. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, karena itu adalah sumber kekuatan bagi tubuh rohani kita. Selanjutnya, untuk sehat, kuat, daya tahan tubuh secara jasmani, di situ dibutuhkan yang namanya suplemen, vitamin, dan olahraga. Suplemen, vitamin, dan olahraga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berolahraga. Olahraga, katakan kiri kanan. Ya, olahraga penting walaupun sedikit gunanya tapi ada gunanya. Khusus yang tubuhnya langsung olahraga. Ingat, anak-anak Bapak Ibu Saudara masih menginginkan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Tuhan di tempat ini masih merindukan campur tangan Bapak Ibu Saudara. Berolahraga. Saya rindu tiap hari Sabtu di tempat ini kembali diadakan senam. Walaupun musim hujannya sudah mulai datang, senam bisa di aula. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk merawat tubuh jasmani kita kuat, itu satu kepercayaan yang dari Tuhan. Lalu untuk daya tahan rohani, perhatikan di situ ada ibadah, saat teduh, praise and worship. Bapak Ibu Saudara lakukan itu di rumah, menyembah Tuhan. Haleluya. Kerjakan dan lakukan itu. Katakan saja kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau jagai anak-anakku yang di jauh sana. Engkau tahu keperluan dan kebutuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Aku tidak kekurangan sedikit pun yang baik. Selalu ada alasan untuk kita menyembah Tuhan. Makanya sangat disayangkan bagi orang-orang percaya di saat diajak menyembah Tuhan, angkat tangan. Mereka sudah mulai bosan. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Ibadah, saat teduh dan praise and worship. Itu merupakan daya tahan tubuh kita supaya kuat. Pencobaan datang tidak pernah permisi Bapak Ibu Saudara. Pencobaan datang secara tiba-tiba. Sedikit kesaksian, satu sore sekitar 6:30. Saya kehilangan anak saya yang bontot. Tak cari sampai ke belakang sana, tidak ada. Saya sudah bingung. Duh, anak ini dibawa siapa? Anak ini kemana? Wong sak gede itu kok ora ketemu-ketemu. Saya panggil cari dalam gereja ndak ada. Cari di belakang ndak ada. Di kebun-kebun itu tak senterin ndak ada. Aduh. Bocah iki ning ndi? Kurang lebih mungkin ada 45 menit. Bahkan saudari Lalan tuh tak suruh jalan sampai ke masjid sana cari. Ndak ada. Duh, ini di mana ini Tuhan? Mulai gelisah. Saya naik kamar tanya, lu tadi itu kemana? Tak cari sandalnya itu ada. Duh, anak ini gimana sih? Tahu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata anak itu umpetan Bapak Ibu Saudara.
Saya jengkelnya minta ampun. Saya marahi dia. Mau nangis tapi tidak berani nangis. Sambil pipinya itu merah kempluk-kepluk gitu loh. Aduh Tuhan kamu. Ini berbicara mengenai ketakutan yang tiba-tiba. Tadinya aman-aman saja. Ujuk-ujuk kehilangan anak. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara. Dari mimbar ini saya tidak menakut-nakuti ya. Tetapi kita dikatakan harus berjaga-jaga. Katakan bareng-bareng, berjaga-jaga. Karena permasalahan itu datangnya tiba-tiba. Kalau tubuh jasmani kita kuat karena suplemen, vitamin dan olahraga. Tubuh rohani kita kuat dengan setia beribadah. Bersaat teduh dengan Tuhan. Dan selalu penyembahan kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kalau tubuh jasmani dijaga seperti apapun atau tidak dijaga akan merosot. Ini ayat dalam 2 Korintus 4 ayat 16a. Tolong dibacakan Pak Warandoyo. 2 Korintus 4 ayat 16a. Sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia hadiah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mau tidak mau, ingin tidak ingin, tubuh jasmani ini semakin merosot. Pak Menyat gocekan dhisik. Kalau dulu tidak, yang tersenyum berarti pernah mengalami itu. Bar jagong Pak Menyat, waduh. Itu satu tanda Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin, membangun manusia rohani dipelihara semakin mulia, katakan amin. 2 Korintus 4 ayat 16b tadi dikatakan. Walaupun manusia batiniah yang ada di jasmani ini ada batasnya. Ora enom terus. Iya, mata mulai berkurang penglihatannya. Pikiran kita sudah mulai jadi sedikit-sedikit lupa. Apalagi ya, tenaga kita juga sudah tidak seprima. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan secara konsentrasi penuh bagaimana walaupun tubuh jasmani ini semakin merosot, tetapi manusia batiniah ini semakin kuat. Amsal 4 ayatnya yang ke-18. Tubuh rohani kita harus semakin mencapai sama seperti Kristus. Amin. Kita harus mau, kita harus siap untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Yang selanjutnya berbicara mengenai tubuh jasmani adalah daging lemah tak bisa atasi cobaan. Matius 24 ayatnya yang ke-41 tadi. Dengan jelas dikatakan Tuhan Yesus berpesan. Tuhan Yesus wanti-wanti. Karena pencobaan itu akan datang. Maka dari itu berjaga-jagalah. Dengan apa kehidupan rohani yang harus kita perhatikan adalah iman, harap, kasih.
bahwa kita kepada hidup yang kekal. Jasmani ini memang harus selesai, ada batasnya. Tetapi kehidupan rohani akan menuju sampai ke kekal. Terus sedikit lagi, manusia jasmani hidup hanya untuk selama 70 sampai 80 tahun. Itu ada dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Tetapi manusia rohani hidup kekal selama-lamanya. Selamat sampai di surga. Tidak selamat sampai neraka. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun firman sudah katakan tubuh lemah, kita mau sama-sama perhatikan. Mana yang membuat roh kita semakin kuat hari-hari ini. Kita mau kerjakan, kita mau lakukan. Bila ada di rumah belum bisa menyembah Tuhan, tiap pagi jam 5 sampai jam 6 di tempat ini disediakan. Diundang untuk Bapak Ibu Saudara datang menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan. Kita perhatikan berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Di situ apa yang dimaksud dengan kewaspadaan atau berjaga-jaga dalam bahasa Yunani dikatakan gregoreo. Artinya tetap sadar, siuman, tidak tidur atau tetap waspada. Sikap berjaga-jaga tidak berarti tidak pernah tidur. Tetapi kata berjaga-jaga adalah suatu sikap di mana kita terus mengukur diri. Perhatikan, kita terus mengukur diri apakah tindakan yang kita lakukan baik dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang. Baik dilihat oleh juragan atau tidak dilihat oleh juragan. Baik disaksikan oleh hamba Tuhan ataupun tidak disaksikan oleh hamba Tuhan. Baik diketahui orang tua ataupun tidak diketahui orang tua. Itu semua dikerjakan dengan waspada. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir, wah saya ngerti aku tok. Ora popo, nyerempet sidik ora popo. Engkau njaluk ampun sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap sadar. Dengan jelas dikatakan kata berjaga-jaga adalah suatu sikap di mana kita terus mengukur. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Cara tutur kata kita, cara bergerak kita, cara langkah kita diperhatikan. Katakan amin. Seorang model kalau langkahnya tidak diperhatikan, dia akan jungkir balik saat memakai sepatu yang sudah ditentukan oleh sponsornya. Hal yang sama juga pakai baju yang sudah ditetapkan, pisau-pisau keserimpet. Makanya dibutuhkan satu latihan sehingga jalannya indah sekali. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara, perjalanan kekristenan kita harus perhatikan dengan baik-baik. Amin. Karena melalui perhatian yang baik-baik, apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan, itu kebaikan pun akan datang kepada kita. Coba kalau cara kata-katanya tidak baik, cara jalannya, sepak terjangnya tidak baik, kita tidak akan jadi berkat di hadapan Tuhan. Kata-kata berjaga-jaga kita sudah tahu tadi artinya tetap sadar, siuman, tidak tidur atau tetap waspada. Contohnya Ayub.
Ayub disebut orang saleh. Ayub tidak melakukan hal-hal yang bertentangan atau yang tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Ayub 10 ayatnya yang ke-7 kita akan lihat di sana. Boleh sekali lagi tolong bacakan Ayub 10 ayatnya yang ke-7. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Dan juga di dalam Ayub 27 ayatnya yang ke-5, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Mengapa Ayub begitu yakin bahwa semua penderitaan yang dialaminya bukan karena kesalahannya, karena Ayub selalu menggambarkan diri. Kebiasaan mengoreksi diri ini bukanlah karena ia adalah orang yang hebat, namun karena ia memiliki kecerdasan rohani. Kita harus punya kecerdasan rohani, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dalam menyikapi, dalam menghadapi semuanya itu, kita sudah siap dan kita akan tampil sebagai pemenang. Berikutnya, berdoa. Berdoa dalam bahasa Yunani, prosefkomai. Berarti suatu harapan, keinginan atau kerinduan yang sangat kuat untuk berada di depan. Perhatikan, keinginan atau kerinduan yang sangat kuat untuk berada di depan. Maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara selalu ingin. Rasul Paulus katakan bahwa hidup kita ini seperti di gelanggang pertandingan. Baik seorang petinju, baik seorang pelari. Kita bisa melihat sikap dan semangat yang tidak pernah berhenti orang-orang tersebut untuk menang dan ada di depan. Hal yang sama juga di dalam kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali proses, banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan untuk kita berada di paling depan dalam hal berdoa. Mari kita perhatikan, jangan pernah kalah dengan keinginan-keinginan daging kita. Usahakan selalu ada di depan. Katakan amin. Artinya sebagai pengikut Yesus yang hidup di akhir zaman, yaitu hidup di masa sukar ini, apa yang kita pandang dan harapkan untuk masa mendatang, apa yang menjadi target atau ambisi kita, apakah kekayaan duniawi atau kekayaan surgawi. Kalau konsentrasi kita di duniawi, kita sudah pasti kehilangan surgawi. Kalau konsentrasi kita surgawi, duniawi itu akan dibuat Tuhan mengikuti. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Pilih yang mana? Mari pagi hari ini kita ingat korban Yesus yang sudah sering kita peringati di setiap bulan. Jangan pernah sia-siakan itu. Ingat wasiat dan ingat pesan Yesus. Tetap berjaga-jaga. Kesimpulannya, oleh karena itu di masa-masa yang semakin sukar ini, marilah kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Hanya dengan berjaga-jaga dan berdoalah yang akan membuat kita siap menghadapi setiap kesukaran-kesukaran yang ada. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Yakin antara jasmani dan rohani kita mau perhatikan secara seksama. Sehingga apa yang kita peroleh itu
tidak semata-mata di dunia ini saja, tetapi di kekekalan yang ada. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya rindu nyanyikan satu pujian, kita akan lihat sebentar. Tuhan penebusku, saya coba itu sebentar sedikit lagi. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau kurbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Agulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena salib yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunakan sungguh buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan beribadah Yesus.
sembah Tuhan. Kita mengagungkan Dia. Haleluya. Karena kasih-Mu kami ada. Karena salib-Mu kami hidup. Karena kuasa-Mu kami dibebaskan dari maut. Haleluya. 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 Sembah Tuhan. Agungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang saudara Bapak Ibu ingat Tuhan sudah menolong Bapak Ibu Saudara. Agungkan Dia, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Allah yang setia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan.
kuduskan, layakkan kami. Sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada banyak pelanggaran, ada banyak salah dosa yang mungkin tidak kami sadari kami sudah lakukan, kerjakan. Dan itu menyakitkan orang-orang di sekitar kami. Pagi hari ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ampuni kami Tuhan. Dosa salah kami Tuhan ampuni. Sehingga tubuh dan darah-Mu akan mendatangkan berkat dan bukan kutuk. Kami akan lakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu.
dan air anggur? Oke, baik, sudah semuanya. Kita angkat roti yang lambang dari tubuh Kristus di tangan kanan kita dan melebihi kepala kita. Satu tanda kita menjunjung tinggi korban Yesus. Karena korbannya hidupmu dipulihkan. Karena korbannya keluargamu diberkati. Karena korbannya ada jaminan hidup kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Kristus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dalam nama Yesus. Kita mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Karena kasih-Mu yang selamatkan. Haleluya. Hidupku syukur buat pengorbanan. Dengan kasih Kristus, nanti Ibu Wisya bawa dalam doa. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan, segala kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu Yesus. Pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau kami boleh beribadah kepada Engkau, kalau kami boleh memuliakan nama Engkau, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh tetap beribadah kepadamu, setia kepadamu. Semuanya karena pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami.
Terima kasih untuk karyamu di atas kayu salib Tuhan. Engkau yang sudah menyembuhkan kami, Engkau yang sudah melepaskan kami dari segala kutuk-kutuk dosa Tuhan. Dan kami boleh hidup merdeka, kami boleh hidup bebas di dalam Engkau. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Apakah yang dapat kami buat untuk membalas segala kebajikan-Mu Bapa, selain kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh berjaga-jaga dan selalu berdoa Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau tidak mau kami jatuh, Engkau tidak mau kami lemah Tuhan. Namun pagi hari ini melalui perjamuan kudus yang kami boleh lakukan, kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali dibangkitkan Tuhan oleh kuasa-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu. Ajar kami untuk menghargai Tuhan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau mau kami menikmati Tuhan. Semua yang Tuhan sudah kerjakan. Semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Mari Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk kami boleh hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Dan setiap janji-janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kami. Segala pujiannya bagi Engkau, segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu. Kalau sebentar kami akan berbuat suatu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan sucikan tangan hati kami, biarlah setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujiannya bagi Engkau, segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu. Dan kami sudah berdoa serta mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita pagi ini telah diberkati Tuhan, nikmat Tuhan, kita telah menikmati tubuh dan darah Yesus dan menikmati firman Tuhan yang senantiasa mendidik kita, membimbing kita agar kita senantiasa berada di jalur Tuhan menurut rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita berikan 3 kali. Hari ini hari yang telah jadikan Tuhan. Amin. Hari
Tuhan, kami telah menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan menikmati firman-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan mengingatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa berbuat baik Tuhan. Menurut apa Engkau Tuhan, senantiasa mengajar kami Tuhan, membimbing kami Tuhan untuk menuju jalan yang kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan, setelahnya Tuhan kami memberikan sesuatu untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terima dengan hati yang senang Tuhan, karena apa yang kami berikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tulus Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Kita diajarkan untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Simple ya, tapi ini harus dilakukan. Berjaga-jaga dan berdoa harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tapi untuk semua orang percaya perlu berjaga-jaga dan berdoalah. Karena tantangan ke depan bukan semakin mudah tetapi semakin sukar. Kita berdoa terus, Tuhan berikan hikmat pewahyuan kepada Bapak Gembala, sehingga banyak rahasia firman Tuhan disampaikan, jemaat semakin mengerti, bertumbuh dewasa dan menjadi hamba-hamba Allah yang setia. Puji Tuhan. Untuk pengumuman, sebentar jam 9:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu, bawalah mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena sejak kecil anak-anak kita perlu kita latih untuk beribadah kepada Tuhan. Terus untuk hari Senin, ini Senin pertama ganjil, tidak ada pos PI Kesesi. Tetapi kita terus berdoa untuk pos di Kesesi supaya di sana ada banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Selasa ibadah wanita jam 5 sore, monggo kaum wanita bisa hadir dalam ibadah wanita. Dan hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Kami juga menghimbau untuk jemaat yang hadir pagi ini bisa hadir dalam ibadah Rabu juga. Hari Kamis ada doa puasa. Bagi jemaat yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Dan hari Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Dihimbau untuk kaum pria untuk terus maju, terus beribadah dalam tiap-tiap ibadah pria. Bertumbuh menjadi imam yang baik, menjadi pria sejati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore. Dan Minggu pagi kita kembali dalam ibadah raya jam 6 pagi. Ada pengumuman lain Pak? Panitia Natal sudah dibentuk ya, kemarin rapat sudah dibentuk panitia Natal. Nanti selanjutnya ketua panitia yang akan menghubungi orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan. Kita doakan supaya Natal kita tahun ini diberkati Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdiri semua, kita berkata, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik bagiku. Amin, haleluya. Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta. Katakan Bapa Engkau baik. Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau.
doa penutup oleh Bu Lina dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Ku Kami bersyukur di ibadah akhir ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sudah mengurapi kami, maka Engkau sudah melawat kami satu persatu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu terus kami rasakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, berserah kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini kami juga sudah Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang boleh kami dengar, boleh membawa kami untuk semakin hari semakin melekat kepadamu, untuk semakin berserah kepadamu Tuhan, untuk lebih hari lebih mementingkan Engkau di atas kepentingan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti. Firman-Mu Tuhan boleh Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu secara khusus Tuhan. Memberkati setiap pelayannya untuk menjadi lebih hari lebih senantiasa membawa setiap kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan, kami letakkan setiap firman-Mu senantiasa ada tinggal dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, hantarkan kami ke rumah kami masing dengan keadaan baik dan selamat Tuhan. Kami meletakkan setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, sidang jemaat-Mu, pergumulan kami percaya Tuhan sendiri yang akan mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan, kami letakkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Dinyatakan dari sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Disampaikan, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kira